Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, para muslimin rahimakumullah, kita masih berbicara atau membicarakan surat Al-Kahfi. Tetapi yang kita bicarakan adalah tafsirnya, dan kemarin sudah dibahas dari tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Abbas tentang ayat yang ke-54 ya. 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini ayatnya. Kemudian kita lihat tafsirnya. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahum al-adzabu qubula. Gitu. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, makna kalimat dalam ayat ini wa ma mana'an nas, dan tidaklah menghalangi manusia ayyuminu untuk mereka beriman, idz ketika ja'ahum telah datang kepada mereka al-huda petunjuk itu. Yang dimaksud petunjuk adalah Islam, yang dimaksud petunjuk adalah Al-Quran, yang dimaksud petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman, membenarkan, percaya dan membenarkan ketika petunjuk sudah datang kepada mereka. Wa yastaghfiru rabbahum, dan tidak ada yang menghalangi manusia. Saya ulangi, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk istighfar, minta ampun, bertobat kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, illa kecuali yang disebut di belakangnya. Makna kalimat ini adalah yukhbiru ta'ala, mengabarkan Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang tamarrudil kafaroti. Tamarrudi, penentangan orang kafir, orang-orang kafir. Tamarrudil kafaroti, penentangan, penolakan, apa lagi ya? Ya, penolakan orang-orang kafir fi qadimi zaman wa hadithihi, sejak pada zaman terdahulu, fi qadimi zaman, pada qadimnya zaman, permulaan zaman, pada masa-masa terdahulu, wa hadithihi, dan pada masa-masa belakangan ini. Jadi ayat ini berbicara tentang penolakan orang-orang kafir sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Wa takdzibihim, dan pendustaan mereka. Dan ayat ini berbicara tentang pendustaan orang-orang kafir bil haqqi, kepada kebenaran, al bayyin, yang sudah jelas, al zahir, yang mengalahkan segala kebatilan, yang memenangkan semua yang tidak hak. Jadi Al-Qur'an atau Al-Islam atau ajaran Islam ini tidak bisa dikalahkan oleh ajaran yang lain. Ya, saya ulangi, ajaran Islam ini tidak bisa diungguli, dikalahin kata orang Jakarta, oleh yang lainnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-Islamu yu'la, al-Islamu ya'lu. Islam itu meninggi, mengungguli, ya, mengatasi, wala yu'la alaih, dan tidak bisa diatasi, dikalahkan, ditinggi oleh yang lainnya. Orang boleh saja tidak mau kepada Islam, dia memilih
yang lainnya yang bukan Islam. Tapi ketahuilah semua yang dipilih oleh manusia selain Islam tidak akan pernah bisa mengalahkan Islam. Ya, kalau tidak di dunia maka di akhirat nanti akan terbukti. Jadi ayat ini berbicara tentang pendustaan orang-orang kafir kepada kebenaran yang sudah jelas, ma yusyahidun, bersamaan dengan apa yang mereka saksikan. Jadi mereka itu manusia ini, orang-orang ini, manusia-manusia ini menyaksikan, ya, melihat, menyaksikan minal ayati, dari ayat-ayat, wal athar, dan jejak-jejak. Ya, Allah itu tidak kelihatan oleh mata manusia, tapi Allah itu ada, dan itu bisa dilihat dari ayat-ayat Allah. Alam semesta ini ayat Allah. Loh? Halo? Ya. Jadi yang namanya ayat Allah itu bukan hanya ayat Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf, dalam kitab Al-Quran, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, ya. Bukan itu saja yang namanya ayat-ayat Allah. Tapi alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu artinya tanda kekuasaan. Allah tidak boleh tidak dilihat oleh manusia, atau memang manusia tidak bisa melihat Allah, tapi Allah itu ada. Sebagai bukti adanya Allah adalah alam semesta ini. Matahari tiap hari terbit dari timur ke barat dengan teratur. Teratur sekali matahari terbit dan tenggelam itu. Dan setiap terbitnya hari ini dan hari esok itu beda jalannya. Bisa dia dari timur terbit, tenggelam di barat. Tapi timurnya bukan hanya selalu di timur di sini. Nanti besok itu timur agak ke utara sedikit, ke utara. Terus nanti sampai batas tertentu balik lagi dia ke timur. Habis itu nanti ke arah selatan. Sudah perhatikanlah setiap bulan ini. Matahari di rumah tinggal saya ini. Matahari kadang-kadang terbit itu yang sebelah sana ketutupan. Nanti kadang-kadang kegantian yang sini yang ketutupan. Tampak di sebelah utara, kadang-kadang tampak di sebelah selatan. Kayak gitu. Itu matahari terbit dengan teratur. Nah, teraturnya matahari terbit itu pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Ya Allah itu, pencipta matahari itu. Demikian juga bulan, demikian juga bintang, demikian juga angin yang berembus sepoi-sepoi atau berembus dahsyat yang memporak-porandakan apa saja yang dia lewati. Demikian juga alam semesta ini semuanya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan kita semua manusia ini. Ya, manusia ini semua ini ada tanda kekuasaan Allah. Allah bisa bikin manusia dalam bentuk apa saja. Bisa manusia berkepala dua, manusia berbadan dua. Badan dua dalam arti bukan hamil, ya, badannya dua, kepalanya dua, tapi tubuhnya satu, kakinya dua. Ada manusia seperti itu. Habis di wisuda kemarin diberitakan itu. Wisuda sarjana seorang mahasiswa. Tapi kepalanya ada dua, badannya dua, kakinya satu. Masya Allah. Itu kekuasaan Allah, itu tanda kekuasaan Allah. Nah, kekuasaan Allah yang disaksikan oleh manusia ini, demikian juga wal athar, dan jejak-jejak adanya Allah, wad dalalati, dan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk al-wadihat yang jelas, yang menunjukkan keberadaan Allah atau adanya atau wujudnya Allah itu ditentang, dibantah oleh orang-orang kafir. Wa annahu, dan bahwasanya ayat ini juga berbicara ma mana'ahum, tidak mencegah, menghalangi mereka orang-orang kafir min dari ittiba'i dzalika, mengikuti itu, dari mengikuti ajaran yang benar itu, illa kecuali talabuhum, memintanya mereka ayyusyahidu, untuk mereka bisa menyaksikan al-adzaba, azab alladzi yang wu'idu bih, mereka telah dijanjikan dengannya, ayanan, dengan mata kepala. Jadi kata Allah, kalimat yang berbunyi ini, wa ma mana'an nasa ayyuminu, itu ini loh yang tadi di sini loh, ini loh. Wa ma mana'an nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum, dan tiadalah yang menghalangi dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk mereka beriman
dan meminta ampun kepada Tuhan mereka ketika telah datang kepada mereka petunjuk. Ya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman atau meminta ampun kepada Allah, bertobat, kecuali antatiyahum adab. Itu belakangnya kan bunyinya begitu. Illa antatiyahum sunnatul awalin au ya'tiyahumul adzabu qubula. Jadi ada jenis manusia yang maunya percaya, maunya beriman, dan maunya minta ampun, bertobat kepada Allah, berhenti dari segala perbuatan maksiat. Kalau sudah melihat azab, mana azab, apa nggak ada azab. Aku dari dulu nggak sholat nggak apa-apa itu. Aku sudah dari dulu ngaji nggak apa-apa itu. Iya sekarang nggak apa-apa, kena, nanti tunggu. Ada waktunya nanti akan datang azab kepada orang-orang yang tidak mau mengaji itu. Ya. Jadi saudara sekalian, kata Allah, ayat ini berbicara tentang hal itu, penolakan orang-orang kafir. Bersamaan dengan itu mereka sebenarnya sudah menyaksikan petunjuk-petunjuk kekuasaan Allah tadi, dalil-dalil dan yang jelas tadi. Yang mereka tunggu hanyalah datangnya kepada mereka azab yang telah dijanjikan kepada mereka dengan terang-terangan, dengan mata kepala. Makanya ada ayat yang berbunyi seperti kemarin itu ya ini. Kama qala, sebagaimana telah berkata ulaika, mereka orang-orang kafir musyrik Mekah pada waktu itu, li nabiyihim, kepada nabi mereka, Nabi Muhammad SAW, mereka pernah berkata begini. Allahumma in kana hada huwal haq. Ya Allah, jika memang ini adalah benar, memang ya, jika adalah yang dibawa Muhammad ini adalah kebenaran, fa'asqit alaina, maka jatuhkanlah kepada kami kisafam minas sama, satu potong dari langit, sepotong langit jatuhkan ke bumi ini ya Allah. In kunta minas shadiqin. Jadi mereka berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, kalau memang yang kamu sampaikan itu benar, kamu minta kepada Tuhanmu itu untuk menjatuhkan sepotong langit. Sepotong aja, enggak usah semua langit diruntuhkan. Sepotong langit saja jatuhkan kepada kami. Kami ingin buktinya. In kunta minas shadiqin, jika memang engkau Muhammad minas shadiqin, termasuk orang yang benar." Ini dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 187. Ada ayat seperti ini. Jadi orang-orang Mekah dulu pernah menantang Allah, dan Allah tidak meladeni penentangan mereka, dibiarin aja. Biarin aja Muhammad, biarin. Ngomong apa aja biarin, enggak apa-apa. Allah enggak sakit hati. Kalau manusia tuh enggak sakit hati seperti manusia ini. Manusia menolak Islam enggak apa-apa. Bagi Allah itu enggak ada masalah. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha segala-galanya. Tetap maha terpuji, walaupun manusia enggak ada yang mau memuji Allah. Itu ya. Allah itu tetap Tuhan, walaupun manusia enggak ada yang percaya kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan. Ya, mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Wa akharun, sedangkan yang lainnya, orang-orang musyrik Mekah atau orang-orang kafir lainnya, qalu, mereka pernah berkata juga, dan perkataan mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Surat nomor 29 ayat 29. Nih nomor ayat, nomor cantik. Ayat suratnya nomor 29, ayatnya juga ayat 29. Isinya apa? Omongannya orang kafir yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mereka pernah bilang kepada Nabi kita begini, "I'tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin." Gitu mereka bilang. "I'tina, datangkanlah kepada kami, hei Muhammad," kata mereka orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. "Bi'adzabillah, azab Allah itu. Dengan azab Allah itu, datangkanlah azab Allah itu, hai Muhammad, in kunta, jika engkau adalah minas shadiqin, termasuk orang-orang yang benar dengan ajaranmu itu tadi." Ini surah Al-Ankabut. Dan ada lagi ayat yang lain, kata Ibnu Katsir, waqala, dan telah berkata juga Quraisyun, orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy dulu pernah berkata seperti yang tadi sudah saya bacakan. Allahumma ya Allah, kata orang kafir Quraisy ini, in kana, jika adalah hada ini huwa, ini yang dibawa Muhammad ini, Al-Quran ini, huwal haqqa, dia itu kebenaran, dia itu benar, min indika, dari hadapanmu, fa'amtir alaina, maka hujanilah kepada kami, hijaratam minas sama, batu-batu dari langit, jatuhilah
kami hujan dari langit, hujan batu. Mereka minta hujan batu. Itu kalau dituruti betul oleh Allah, habis orang Mekah itu. Tapi Allah tidak mau meneladani tantangan mereka. Cuma juga mereka dihujani batu juga nggak akan beriman kok. Mana kalau memang catatannya itu nggak beriman. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih. Jadi orang kafir Quraisy Mekah dulu pernah menantang kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW, tapi oleh Allah dibiarin. Ini surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 32. Ada lagi ayat yang lain kata Ibnu Katsir. Ini pandainya Ibnu Katsir dalam menerangkan Al-Quran ini. Dia menafsirkan ayat Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Kata Ibnu Katsir, ada ayat yang berbunyi begini. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ini surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 6 dan ayat 7. Jadi ada ayat Quran yang berbunyi seperti ini juga, seperti yang tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat 55 ini, tapi bunyinya berbeda. Ini bunyinya ini. Wa qalu, dan mereka Muhammad pernah berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya peringatan ini, yaitu wahai Muhammad yang mengaku telah diturunkan kepada dia peringatan berupa Al-Quran ini. Innaka lamajnun, sesungguhnya engkau sungguh orang yang gila. Dan Nabi kita itu pernah dibilang orang gila gara-gara menyampaikan Al-Quran ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja pernah dituduh, disebut sebagai orang gila gara-gara membenarkan Al-Quran, percaya kepada Al-Quran dan membenarkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Bila dibilang orang gila, yang gila itu yang ngomong itu sebetulnya. Ya, tapi Nabi kita nggak sakit hati itu dibilang orang gila itu, nggak sakit hati. Beliau tetap dakwah. Itu orang yang ikhlas itu begitu Pak. Orang yang ikhlas itu dipaidu wong, dicaci maki orang, ya, dirasani wong, dibicarain jelek oleh orang lain, gak sakit hati. Nah kalau kita masih sakit hati kalau dicela orang, itu tandanya kita belum ikhlas. Jadi kita dicaci maki orang tenang aja, gak apa-apa. Asal yang kita perbuat ini bukan kesalahan, bukan kesesatan. Dan kita harus yakin yang kita kerjakan ini barang yang benar. Harus yakin. Kalau saudara tidak yakin kepada apa yang saudara lakukan, ya jangan lakukan. Sholat harus yakin bahwa sholat ini baik, ini benar. Orang hidup itu harus sholat, iya benar itu, baik itu. Kalau orang hidup nggak sholat, nggak benar itu, salah itu. Nah, sholat itu beribadah kepada Allah kok. Orang sholat itu berbicara dengan Allah kok. Orang yang sholat itu yakin bahwa Allah itu ada, makanya dia sholat, ngomong sama Allah. Tuh. Nah Nabi Muhammad pernah dibilang sebagai orang gila gara-gara menyampaikan Al-Quran. Kata mereka lagi, laula ma'tina, kenapa tidak didatangkan, kenapa tidak datang kepada kami, kata mereka kepada Nabi Muhammad itu. Lauma ta'tina, kenapa tidak datang kepada kami? Kenapa kamu Muhammad tidak mendatangkan kepada kami bil malaikati, para malaikat itu? In kunta, jika engkau adalah minas shadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Muhammad, kalau memang kamu benar dan Al-Quran ini benar, datangkan malaikat kepada kami, suruh ngomong di hadapan kami. Ini loh Muhammad ini utusan Allah. Suruh bilang begitu, turunkan malaikat dari langit, bilang kepada kami, baru kami akan percaya. Mereka dulu pernah bilang begitu kepada Nabi kita. Diabadikan kalimat mereka itu oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak tahu kalau malaikat sudah turun ke bumi, itu pasti akan membinasakan semua makhluk ini. Gak tahu mereka. Malaikat itu kalau sampai turun ke bumi, habis manusia semuanya ini, gak ada sisa. Tapi Allah tidak turunkan. Kenapa? Ya karena buat apa ngelayani orang yang gila? Orang gila itu jangan dilayani Pak. Itu nanti sampai ikut gila nanti.
Ya. Ila ghairi dzalika, sampai kepada selain ayat-ayat tersebut di atas, minal ayati, berupa ayat-ayat ad-dallati yang menunjukkan ala dzalika, kepada itu semuanya. Jadi tidak ada yang menghalangi manusia untuk supaya mereka beriman atau untuk minta ampun kepada Allah, illa kecuali an ta'tiyahum sunnatul awwalin, bahwasanya datang kepada mereka sunnah orang-orang terdahulu. Maksudnya azab yang pernah menimpa orang-orang yang dulu-dulu, ya, min hisyanihim, berupa mengepungnya kepada mereka, mengepungnya Allah kepada mereka, bil azab, dengan azab, wa ahzihim, dan menyiksanya Allah kepada mereka, an akhirihim, dari yang belakang-belakangnya mereka. Jadi yang dulu-dulu sampai yang belakang-belakangan diazab semuanya oleh Allah. Semua umat para nabi sudah diazab oleh Allah, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini, yang dimaksud dengan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah semua manusia yang lahir, yang hidup sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, sesudah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Jadi semua manusia yang ada sekarang ini, dan sejak Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, itu umat Nabi Muhammad SAW semuanya. Walaupun ada di antara mereka yang tidak mau masuk Islam, dan ada yang mau masuk Islam. Semua itu umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW ada dua macam, ada ummatul ijabah dan ummatul asa. Umat yang mau menerima Islam dan umat yang mendurhakai, yang tidak mau menerima Islam. Mereka yang mendurhakai Allah, tidak mau menerima Islam, itu nanti akan diurus oleh Allah. Allah sendiri akan mengurus mereka. Belum waktunya saja sekarang ini. Ya, jadi begitu ya. Terus au ya'tiyahumul adzabu qubula, atau datang kepada mereka azab di hadapan mereka. Qubula itu berhadapan-hadapan. Kubulan dari kata qabala yakbilu, menghadap. Ya, itu kubulan itu menghadap. Datang kepada mereka azab di hadapan mereka, baru mereka percaya. Mereka minta diturunkan hujan dari langit. Kalau betul-betul ada hujan dari langit turun, baru mereka mau beriman. Katanya begitu. Tapi Allah sudah tahu, ini kalau azab diturunkan kepada mereka, mereka enggak akan beriman juga kok. Maka Allah enggak mau memenuhi permintaan mereka. Karena Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Allah itu tahu segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah. Nah, maksud ayat ini, maksudnya jadinya yaraunahu, azab yang datang di hadapan mereka, maksudnya yaraunahu, azab yang mereka bisa melihatnya, ayanan, dengan mata kepala, muwajahah, yang ada di hadapan mereka, wa muqabilah, dan yang tampak di depan mereka, baru mereka mau percaya. Allah tidak meladeni mereka. Bahkan kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhibu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa rusul wa ma unziru huzwa. Jadi kata Allah pada ayat 56 ini, wa ma nursilul mursalin, gitu ya kata Allah. Wa ma, dan tidaklah, nursilu, kami Allah mengutus, al mursalin, orang-orang yang diutus. Al mursalin para rasul, maksudnya rasul tulisannya rasulun, membacanya rasul, itu artinya utusan. Ya. Kalau mursalun itu artinya yang diutus atau orang yang diutus. Kalau satu mursalun, tulisannya mursalun, bacanya mursal. Kalau banyak mursaluna atau mursilina, itu sama artinya, orang-orang yang diutus.
Wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami mengutus para rasul illa kecuali mubasyirin, sebagai orang-orang yang membawa berita gembira, wa mundzirin, dan membawa ancaman. Jadi setiap rasul diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira kepada manusia yang beriman, dan membawa peringatan kepada manusia yang tidak atau belum mau beriman. Itu tugas para rasul, itu cuma membawakan kabar gembira dan membawa ancaman. Ya. Tetapi kata Allah, wa yujadilu, dan akan selalu menentang para rasul-rasul Allah itu tadi. Siapa yang menentang para rasul? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mereka akan selalu menentang kebenaran yang dibawa para rasul. Yang mereka pakai untuk menentang apa? Bil batil, dengan kebatilan. Nih, jadi orang-orang kafir akan selalu menentang kebenaran. Dengan apa mereka menentang? Dengan kebatilan. Karena di luar kebenaran ini tidak ada kecuali kebatilan. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada lagi sesudah kebenaran ini kecuali kesesatan. Kebenaran itu adalah Al-Quran. Selain Al-Quran itu semuanya adalah kebatilan, kesesatan. Ajaran selain yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan sebagainya, semuanya itu, selain itu semua adalah kebatilan, kesesatan. Nah, orang-orang kafir selalu menentang kebenaran dengan kebatilan. Untuk apa mereka menentang itu? Silakan lihat ayat 56 ini dalam terjemah Kementerian Agama RI ini ya. Wa ma nursilul mursalin, dan kami tidak mengutus rasul-rasul illa kecuali melainkan ya mubasyirin, sebagai pembawa kabar gembira, wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, tetapi orang kafir membantah dengan cara yang batil, membantah kebenaran dengan kebatilan atau dengan cara yang batil. Liyudhidu bihil haqqa, ya ini apa namanya, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang benar atau kebenaran. Liyudhidu bihil haqqa, itu kelakuan orang kafir itu selalu begitu, Pak. Menentang kebenaran dengan cara yang batil atau dengan kebatilan. Kalau kebenaran datang, yang melawan kebenaran itu adalah orang kafir. Gitu. Makanya kita jangan menentang kebenaran. Kalau Al-Quran sudah disampaikan kepada kita, jangan dilawan, jangan dibantah, jangan ditantang, jangan ditentang. Kalau kita menentang Al-Quran, berarti kita menentang kebenaran. Ya itu aja, gampang saja kok. Ya. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, gitu kan. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Dan ini kelakuan orang kafir ini di sini disebut oleh Allah ada 3 macam. Ini ayatnya ya, saya kasih penjelasan ringkas dulu. Jadi kata Allah dalam ayat 56 surat Al-Kahfi ini, dan tidaklah kami mengutus para rasul wa manursilul mursalin illa mubasyirin wa mundzirin, kecuali sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Semua rasul-rasul Allah itu menjadi pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Tuh, memang tugasnya para rasul itu membawa berita gembira, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan membawa peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu. Walaupun demikian, walaupun para rasul sudah diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran yang berupa kabar gembira maupun peringatan, ancaman,
tetap saja wa yujadilul ladzina kafaru, dan akan selalu ada orang-orang yang menentang kebenaran, yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mereka menentang kebenaran bil batil, dengan kebatilan. Untuk apa mereka menentang kebenaran? Liyudhidu bihil haqqa, untuk mereka melenyapkan kebenaran dengannya, dengan kebatilan. Jadi kalau mereka membawa kebatilan itu untuk melenyapkan kebenaran. Dan itu pekerjaan orang kafir. Saya lagi heboh, lagi ngetren ini. Pak menterinya Pak Prabowo yang bernama Purbaya Yudi Sadewa. Kalau menantuku namanya Rilo Alif Sadewa. Ya, ini Purbaya Yudi Sadewa. Datang dia dengan caranya yang unik gitu. Banyak orang nggak suka sama dia. Baru beberapa hari yang lalu kemarin saya dengar ada orang, Pak Prabowo, saya mewakili rakyat Indonesia meminta kepada Bapak Presiden Prabowo dalam waktu 3 kali 24 jam untuk memecat Purbaya. Enak bener dia mewakili rakyat Indonesia, rakyat sing diwi, rakyat yang mana itu. Cuma gara-gara Purbaya tidak mau memberati rakyat dengan pajak. Dia nggak mau ngurus pajak lagi. Dia mau mengurus kekayaan yang banyak. Ini kemana sih larinya ini? Uangnya di mana ini? Jadi dia pelit untuk mengeluarkan uang kalau tidak jelas. Nah, sampai Luhut marah-marah itu. Aku tidak takut sama Luhut, aku gak takut. Aku hanya bertanggung jawab kepada RI 1. Udah. Baru sekali ini Menteri Keuangan bertanggung jawab kepada RI 1, tidak kepada Menko-nya. Menko Perekonomian ke Menko apa namanya itu. Ya, enggak. Jadi langsung ke RI 1. Tenang saja dia. Ya, jadi begitu saudara. Kalau orang membawa kebenaran akan dimusuhi. Kalau saudara membawa kebatilan, oh banyak temannya, banyak konconya. Baru satu menteri berbuat seperti itu sudah dimusuhi banyak orang. Ya udah, kita teruskan ayat ini sekarang ya. Jadi akan selalu menentang kebenaran itu orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk melenyapkan kebenaran. Kelakuan orang kafir itu selalu begitu. Yang kedua, wattakhadhu, dan mereka orang-orang kafir itu pekerjaannya adalah mengambil atau menjadikan ayat-ayatku, wama unziru, dan apa yang diperingatkan kepada mereka, wama dan apa yang unziru, mereka diberi peringatan. Dengan peringatan itu mereka menjadikan peringatanku dan ayat-ayatku hujuan, sebagai bahan olok-olokan. Itu kelakuan orang kafir itu mengolok-olok kebenaran. Nah, kita jangan termasuk manusia yang mengolok-olok kebenaran. Karena saudara nanti akan berhadapan dengan Allah. Siapapun yang menentang kebenaran nanti akan berhadapan dengan Allah. Dan kalau sudah datang waktunya berhadapan dengan Allah, saudara tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang di dunia ini saudara bisa saja mau berbuat apa saja. Mau memanipulasi apa saja yang saudara mau manipulasi bisa terjadi. Tapi di akhirat tidak ada lagi waktu untuk itu sudah. Akhirat itu milik Allah. Bukan hanya akhirat, dunia ini pun milik Allah. Tapi manusia tidak percaya. Ya. Nah ini ayatnya. Tafsirnya saudara bisa kita lihat sama-sama. Ini tafsirnya. Nah, ya. Tadi ayatnya, bunyinya, terjemahnya. Sekarang kita lihat tafsirnya. Pertama dari Ibnu Abbas. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin, dan tidaklah kami Allah mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa berita gembira. Pembawa berita gembira maksudnya bil jannah. Berita gembira adalah berupa surga yang dijanjikan oleh Allah lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi hanya orang-orang beriman saja yang diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Kalau bujur-bujur beriman. Kalau benar-benar beriman. Karena beriman itu kadang-kadang gak bujur kok, gak bujur-bujur, gak benar-benar. Kita ini kadang-kadang beriman itu gak benar-benar kok. Ya, makanya kita harus waspadai diri kita sendiri. Ya.
Yang kedua, wa mundirin, dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa peringatan. Maksudnya pembawa peringatan adalah aninar, berupa neraka yang dijanjikan diperingatkan lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Wa yujadilu, dan akan selalu menentang. Yujadilu diartikan dari mabas yukhosimu, sama artinya ini, menentang. Siapa yang menentang? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu. Kafir apa? Kafir, orang-orang kafir itu siapa? Kafir, orang-orang yang kafir kepada apa? Bil kitabi war rasul, yang kafir kepada Alkitab dan yang kafir kepada Rasul itu, yakni Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Mereka akan selalu menentang bil batil, dengan kebatilan, maksudnya bisyirki. Dalam tafsir Muhammad, kebatilan ditafsirkan kesyirikan. Ya, kesyirikan itu ya luas sekali, Pak. Pokoknya kalau bukan Islam ya kesyirikan. Kalau bukan kesyirikan, kekafiran. Kalau bukan kekafiran, kemunafikan. Kalau bukan kemunafikan, kebatilan. Kalau bukan kebatilan, kefasikan. Kalau bukan kefasikan, kedzaliman. Itu semuanya podo wae, sama saja itu. Orang-orang kafir itu akan selalu menentang kebenaran dengan kebatilan berupa kesyirikan dan lain-lainnya. Liyudhidu, tujuannya untuk melenyapkan. Liyubtilu, liyudhidu diartikan liyubtilu, untuk membatalkan. Ya, bihi, dengannya, maksudnya bil batil, dengan kebatilan itu mereka akan melenyapkan kebenaran. Ya. Liyudhidu bihil haqqa, untuk melenyapkan dengan kebatilan itu kebenaran, wal huda, dan petunjuk. Jadi petunjuk Allah itu mau dihilangkan oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Wattakhadhu ayati, dan mereka mengambil atau menjadikan ayat-ayatku, maksudnya kitabi wa rusuli, kitabku Al-Quran, wa rusuli, dan utusanku Nabi Muhammad SAW, mau mereka jadikan, ya, wa ma undiru, dan apa yang diperingatkan kepada mereka, khufu minal adab, yang ditakutkan kepada mereka berupa azab, mereka jadikan huzuan, olok-olokan, suhriyatan, wastihzaan. Nih, jadi orang-orang yang mengolok-olok Rasul Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok ancaman Allah, itu orang kafir. Orang-orang beriman gak berani begitu itu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Kita lihat tafsir Al-Baghawi. Nih, sama ini. Wa mujadilutuhum, dan bantahan orang-orang kafir terhadap kebenaran adalah qauluhum, perkataan mereka di dalam surat Al-Isra ayat 94. Aba'atsallahu basyarar rasula, apakah pantas Allah mengutus manusia sebagai utusan? Jadi orang-orang kafir Mekah dulu enggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu enggak percaya. Muhammad gini loh, bukan orang kaya, bukan orang yang keturunan ningrat, bukan keturunan orang gede, pembesar, penggembala kambing, kok jadi utusan Tuhan sih? Mereka enggak percaya. Masa Allah mengutus manusia sebagai utusan? Masa utusan Allah kok manusia? Utusan Allah harusnya malaikat, menurut mereka begitu. Baru pantas itu. Lu gimana? Allah kok diatur itu loh. Manusia kafir yang aneh memang. Mereka mau mengatur Allah. Kebalik itu, Allah yang mengatur manusia. Ini istilah Al-Baghawi menjelaskannya cuma begitu aja. Dan juga firman Allah yang ada dalam surat lain ini. Walau nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, dan kenapa tidak diturunkan Al-Quran ini kepada seorang laki-laki dari dua negeri yang besar itu? Kenapa utusan Allah kok dari orang anak yatim? Nabi Muhammad SAW yatim miskin pula. Udah yatim miskin pula, bukan keturunan pembesar. Kenapa Allah tidak mengutus utusannya dari kalangan penduduk negeri yang besar, dari kalangan orang-orang besar, dari dua negara besar, maksudnya dari negara Romawi atau negara Persia gitu? Kenapa dari kerajaan Romawi atau kerajaan Persia? Kenapa utusan Allah bukan dari kalangan keturunan mereka? Keturunan Romawi brengsek semuanya kok. Keturunan Romawi zaman dulu loh.
yang sampai sekarang sejarahnya dimuat di museum-museum. Saudara pergi ke Eropa, baik itu Eropa Timur maupun Eropa Barat. Saya sudah pernah ke Eropa Barat, walaupun tidak semua negara Eropa Barat saya kunjungi, tapi sudah pernah ke Swiss, sudah pernah ke Belgia, sudah pernah ke Belanda, sudah pernah ke Jerman, sudah pernah ke Perancis. Di Eropa Barat semua itu. Nanti di sana ada museum yang menggambarkan tentang kekaisaran Romawi. Demikian juga di Eropa Timur, Rusia. Saya pernah ke Rusia, alhamdulillah. Ada gunanya ke sana melihat bagaimana itu ditontonkan museum itu gede banget, capek jalan kaki itu. Ngapain toh Lin, ngajak bapak ke sini Lin, bapak suruh jalan jauh-jauh gini ngapain? Tunggu dulu toh Pak, lihat dulu Pak, lihat nih, museum terkenal seluruh dunia ini. Isinya itu kelakuan kaisar Romawi Pak, kurang gak karu-karuan. Saudara belajar baca sejarah Romawi itu ngeri. Kelakuan para raja-raja Romawi itu sampai raja-raja Perancis, ya, kaisar Perancis Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XIV, XV, XVI itu kelakuannya bagaimana itu? Padahal itu raja-raja yang terkenal itu dalam sejarah dunia itu. Rusak mereka itu. Masya Allah. Bagaimana Allah akan memilih utusannya dari kalangan orang yang kayak begitu? Justru Allah memilih Nabi Muhammad SAW yang anak yatim, orang miskin, bukan keturunan orang yang terkemuka dari kalangan orang-orang Quraisy, ya, tapi beliau itu orang yang jujur. Allah lebih suka kepada orang yang jujur daripada orang yang pembohong. Nah, makanya kita jangan menjadi pembohong. Jadilah kita orang yang jujur dalam segala hal. Dalam bidang keuangan, kalau dipercaya jadi menteri keuangan, ya jadi menteri keuangan yang jujur gitu loh. Gajinya gede kok. Enggak usah cari-cari uang, dapat uang gede sendiri kok. Tapi Purbaya sempat mengeluh, gajinya berapa ya jadi menteri keuangan? 68 juta. Aduh, enak jabatanku dulu waktu jadi ketua LPS itu. Gajiku lebih gede daripada menteri keuangan ini waktu jadi ketua Ketua lembaga pengawas LPS, lembaga penjamin simpanan, ya. Lembaga penjamin simpanan, sebuah lembaga negara yang menjamin simpanan uang rakyat yang disimpan di bank-bank. Itu pemimpinnya dulu Purbaya yang mengawasi itu. Nah, jadi saudara sekalian, ini ayat-ayat seperti ini pelajaran buat kita semuanya supaya kita jangan menjadi orang kafir. Karena orang kafir itu tugasnya sama ini, liyudhidu, kelakuannya sama dimanapun dan kapanpun. Mereka ingin menghilangkan, liyubdilu sama ya, bihi dengan kebatilan itu al-haqqa, kebenaran. Jadi kapan datang kebenaran dan kapan itu datang orang yang menentang kebenaran, ketahuilah yang menentang kebenaran itu hanya orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, alias kafir kepada Tuhan. Walaupun mereka mengaku beriman, tapi prakteknya enggak beriman. Karena orang beriman itu enggak berani mencuri, enggak berani. Orang beriman itu enggak berani berbohong, itu enggak berani. Nah, mereka berbohong itu kerjaan sehari-hari ya. Mencuri kelakuan mereka sehari-hari. Gimana? Nah, kita jangan seperti itu ya. Jadi kalau di antara saudara nanti atau anak turun saudara ada yang jadi pejabat, ada yang jadi menteri misalkan, nasihati anak saudara, bekali mereka dengan Al-Qur'an. Kalau setiap anak manusia ini dibekali dengan Al-Qur'an, kalau dia jadi presiden akan jadi presiden yang baik, kalau jadi menteri akan jadi menteri yang baik, kalau jadi Kapolri akan jadi Kapolri yang baik, kalau menjadi panglima TNI akan jadi panglima TNI yang baik, dan seterusnya. Jadi apapun akan baik. Kalau manusia tadi dibekali dengan Al-Quran, taruh Al-Quran dalam dada mereka, minta pertolongan kepada Allah. Ini ya, wattakhadhu ayat, ini sama aja nih, ini cuma pembahasan bahasa saja ya. Wattakhadhu ayati wa ma undiru hujwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan kepada mereka sebagai bahan olok-olokan. Wa huwa Al-Quran, dan yang mereka olok-olok adalah Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai hujuan, olok-olokan. Jadi kalau ada orang mengolok-olok Al-Quran, itu tandanya dia orang kafir. Terus ngono wae, gampang, jelas. Kalau ada orang mengolok-olok Al-Quran, itu orang kafir walaupun dia mengaku Islam.
Walaupun mengaku Islam kafir, iya, ada orang Islam kafir, ada. Kalau nggak ada Allah nggak bilang kok dalam Al-Quran. Jadi ada orang Islam yang kafir, ada. Kalau nggak ada ya nggak dibilang oleh Allah. Yang bagaimana tuh? Ya yang mengingkari Al-Quran. Ada orang Islam mengingkari, ada, banyak. Menteri agama aja ada yang korupsi kok gimana? Karena korupsi kan mengingkari Al-Quran itu. Wah, Al-Quran mengajarkan jangan mencuri kok dia mencuri. Itu menteri agama itu. Kebetulan yang meng-OTT dia itu polisi yang masih kerabatku. Kerabat saya. Itu yang meng-OTT menteri Yakut. Ya, jadi saudara sekalian ini ya, ini peringatan buat kita semua. Nah, ini tafsir Al-Baghawi. Terakhir tafsir Ibnu Katsir. Coba panjang enggak ini? Wah, lumayan panjang, Pak. Karena panjang selalu begitu Ibnu Katsir ini. Jadi kita ketemu lagi saja besok pagi insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.